Halo, oke, oke. Suara saya terdengar lebih jelas kan? Ya, puji Tuhan. Di ibadah kali ini untuk menyampaikan pengumuman di awal. Jadi setelah saya rapat koordinasi dengan Wilson kemarin, kita sudah menentukan hasilnya bahwa ibadah onsite-nya akan mungkin akan diadakan di bulan April sesudah kita meninggalkan ujian yang ada di bulan Maret. Dan untuk selanjutnya ya tetap ibadahkan seperti ini, tapi akan dibuat dengan sistem yang berbeda, yaitu 2 minggu onsite, 2 minggu online. Ya, setelah itu kemarin kita sudah um, koordinasi banyak ya dengan WW ya. WW ya. Ya, amin. Ada amin? Ini semana Amin. suaranya kok saya kelihatan sendirian nih. Ayo Nino, Teresia. Ada amin? Amin. Amin. Wah, ini kayaknya Nino ini turu ini sama Teresia ini. Ya udah. Bacalah, baca. Apa oh? Apa oh? Oh, iki dah. Duh. Oh, oke lah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Wilson. Waktunya saya persilahkan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami ya Yesus, yang sebentar lagi akan melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati atas semua yang kami lakukan Tuhan. Berkati semua internet kami, berkati perjalanan kami ibadah ini. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, agar ibadah kami berjalan dengan lancar. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, kita akan memuji Tuhan. Dimohon yang ada di rumah, jangan diam saja. Kita harus memuji Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas apa yang diberikannya kepada kita hari ini. Mari kita ikuti satu bersama-sama, yaitu di layar kalian sudah terlihat. Sudah terlihat dengan jelas? Gak kelihatan Bel. Loh, nggak kelihatan. Ini di device saya yang kedua kelihatan udah. Oh, oke. Sudah kelihatan. Apa semuanya masih juga nggak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Nah, oke. Kita mulai ya. Ikuti kita bersama-sama. Kita nyanyikannya di off mic aja. Tapi dengerin saya nyanyi. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasamu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita ulang sama-sama. Di dalam kelemahanku,
sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Saya dorong teman-teman sekalian untuk berdoa dalam hatinya selama 5 menit ke depan. Sehingga kita akan bertemu lagi di Zoom ini untuk menyanyikan lagu selanjutnya. Mari teman-teman, saya tuntun untuk menyanyikan lagu ini dengan mata tertutup dan hati kita tertuju pada Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari kita nyanyi sama-sama. The cross before me, the wall behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, 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 no turning back. Mari kita tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kita akan memuji nama-Mu dengan sorak-sorak. Biarkanlah hati dan iman kita tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan, B. Mari teman-teman, kita memuji Tuhan dengan sukacita di dalam hati kami. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Di dalam siapa? Bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Amin. Mari kita tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan Allah kita. Sebelum kita lanjut, teman-teman. Aduh, bocoran ini mungkin. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman yang ada di sini. Ini dia Timothy. Halo Timothy. May you open your microphone? I wanna hear your voice. Timothy. Oke lah, kalau begitu. Ya, saya mungkin dihadir di sini. Tapi orangnya nggak kemana. Oke lah. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, adakah yang mau bersaksi bagi sekalian yang ada di sini? Wewe nih, aku jarang ketemu nih Wewe nih. Ayo Wewe, coba. Aku mau denger. Gak ada. Oh, gak ada. Ini Tenten nggak ada di sini ya. Mungkin sibuk. Mungkin Nino atau Timothy. Ini tadi ada Teresia loh, kok tiba-tiba hilang. Mana anak itu? Mungkin Nino, Timothy? Halo? Di sini hujan terus, guys. Di situ hujan nggak, Be? Hujan juga. Ayo nih. Wow, ready ini. Iya. Ya, saya mau bersaksi aja. Kira-kira berapa ya? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu saya menghadapi masalah
yang mungkin membuat saya jauh dari teman saya. Jauh dari teman saya. Nah, waktu itu kondisi saya lagi tertimpa banyak masalah sehingga salah satu korbannya itu juga teman saya sendiri. Tapi saya akhirnya berdoa sama Tuhan, apakah ini salah Tuhan? Kalau salah juga Tuhan berikan langkah. Puji Tuhan, dalam jangka kurang dari 3 hari, Tuhan memberi jalan yang terbaik. Tuhan membuka jalannya bagi saya yang saya aslinya susah untuk menghilangkan masalah ini. Puji Tuhan, dalam jangka 3 hari Tuhan sudah bisa beri Habel untuk bisa lupa dari masalah ini. Dan mungkin memang tidak lupa 100%, tapi Habel sudah bisa memaafkan diri sendiri dan sudah bisa terbuka untuk orang lain. Amin. Ada yang mau melanjutkan? Ada yang mau melanjutkan, teman? Nino? Sudah keluar kan, Nino? Ya, mungkin belum keluar. Oke. No problem. Wiwi nggak ada ya, bener ya? Oke lah. Ini kita mulai lagi memuji Tuhan sebelum kita masuk ke firman. Saya minta untuk Timothy, kalau nggak Wewe ya yang doa ya. Kalau Timothy mungkin nggak bisa, nanti Wewe yang doa. Timothy, halo. Halo Timothy. Ya, halo. Ya, kamu bisa berdoa untuk masuk ke firman Tuhan. Bisa. Ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami akan kembali memulai ibadah kami. Tolong kami agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat mengerti apa yang diajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita menyanyi sama-sama. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau telah berikan pada kami pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul bersama di Zoom ini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sekali lagi kita akan mulai firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini yang akan memulai firman-Mu, supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi berkat bagi kita dan berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Oke, puji Tuhan. Kita bisa ada di sini semuanya itu semua karena berkat Tuhan. Saya juga sambil share screen ya. Untuk
ibadah kita pada hari ini. Bentar. Ini soalnya saya pakai 2 device. Nah, dokumen. Bentar ya teman-teman ya. Nah, oke. Share. Preparing PowerPoint. Oke. Sambil menunggu slide kita baca dulu ya. Kita baca ayatnya dulu, yaitu di Amsal 17 ayat 9 sampai 20. Silakan dibuka Alkitabnya. Sambil kita menunggu PowerPoint-nya. Dibuka di Amsal 19 ayat 20. Saya juga mencari. Amsal. Nah. Amsal 17. Oke. Anda sudah menemukan? Amsal 17 ayat 9 sampai 20. Silakan. Ada yang mau membaca? Halo? Ada yang mau membaca? Ya. Ya. Amsal Silakan. 17 ya. Ya, Amsal 17 ayat 9 sampai 20. Amsal 17 ayat 9 sampai 20. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hadirkan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tapi terhadap dia akan disuruh untuk yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi unlah sebelum berbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi adalah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari gancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang mutar-mutar lidahnya akan jatuh dalam celaka. Amin. Oke. Kita sudah membaca tadi di Amsal 17 ayat 9 sampai ke 20. Nah, di sini kita akan membahas yaitu pada ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kalau saya sudah bilang kayak gini, berarti tema kita apa? Ada yang tahu tema ibadah kita apa pada hari ini? Sudah ada spoilernya loh padahal. Ada yang tahu? Saya rasa tidak ada yang tahu di sini. Ya.
Tema kita yaitu my best friend. Yaitu di Amsal 17 ayat 17. Yaitu seorang sahabat menaruh kasih dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, seorang sahabat itu biasanya disebut dengan best friend forever. Ada yang tahu best friend forever itu apa? Wewe, menurut kamu, dalam pandangan kamu, Teman terdekat. Seorang best friend itu harusnya gimana, We? Seorang sahabat itu seharusnya gimana? Modelnya seperti apa? Dia harus kayak gimana? Dekat sama orangnya. Dekat sama orangnya. Ya, kita akan membahas tentang best friend ini. Kadangkala banyak juga sahabat yang menjadi musuh. Awalnya sahabatan, tapi akhirnya malah menjadi musuh. Banyak atau sedikit orang yang kayak gitu? Banyak. Hah? Banyak, nggak ada. Sedikitnya, banyak, bahkan yang namanya sahabat sejati ini menjadi langka di dunia ini. Tetapi kalau kita berhasil menemukan sahabat sejati, wah, itu sangat luar biasa sih menurutku. Oke, kita akan membahas sih best friend forever ini modelnya kayak apa sih? Kita bahas. Best friend forever ini biasanya disebut dengan BFF. Merupakan sebuah istilah yang sempat tren di karangan para pemuda dan pemudi. Banyak yang mengupload foto dengan sahabat baiknya, bahkan menulis caption BFF. Bahkan tidak sedikit pula yang menulis caption statusnya dengan ayat Alkitab tentang persahabatan. Setiap kita di sini pasti memiliki seorang sahabat. Sahabat untuk berbagi keceriaan dan kesedihan. Di sini tertulis, sahabat itu fungsinya untuk berbagi keceriaan dan kesedihan. Sahabat itu seharusnya yang siap mendengar keluh kesah kita. Sahabat itu juga yang harus selalu ada untuk kita dan menguatkan kita ketika kita ada dalam keadaan yang lemah. Nah, menjadi seorang sahabat ini nggak gampang, teman-teman. Menjadi sahabat ini juga bisa dibilang apa ya? Sulit ya, sama aja nggak gampang. Karena kita harus selalu ada untuk mereka. Kalau kita pun ya, sahabat-sahabatan zaman sekarang ini kalau bisa dibilang kurang ajar. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang kurang ajar. Karena yang menjadi sahabat yang satunya ini biasanya minta lebih. Minta lebih diperhatikan, minta lebih sering ditemani. Kadang kita sibuk juga diobrak-obrak begini begitu. Ya itu, enaknya punya sahabat. Tapi kalau sahabatnya ngerti, ya kejadian itu tidak akan terulang lagi. Jadi sahabat itu arti dari best friend forever, arti dari sahabat selamanya. Sahabat yang sejati itu sahabat yang siap mendengar keluh kesah kita. Kalau misalnya kamu punya sahabat begini, aduh, aku mau ceritanya ada masalah di sekolah. Nah, sahabatnya ini malah bilang kayak gini, leh, labo kamu cerita sampai aku, cerita sampai orang lain. Nah, itu namanya bukan sahabat itu, teman-teman. Itu hanya teman. Itu bukan sahabat itu. Kalau sahabat itu kayak gini. Aku mau cerita nih tentang masalahku yang ada di sekolah. Nah, yang si sahabatnya itu bilang kayak gini. Oh iya, sini tak dengerin. Nah, itu namanya sahabat. Dan sahabat itu saat ada teman kita yang mengenai masalah, dia siap untuk memberikan solusi, bukan malah memusuhi. Itu namanya sahabat. Lalu, tetapi, nah ada tetapinya. Tetapi di luar sana ada orang yang tidak seberuntung kita. Sebab ada orang yang menganggap bahwa sahabat adalah sosok yang mustahil untuk didapatkan. Dan sahabat sejati itu tidak mungkin ada. Siapa yang setuju dengan statement ini? Sahabat sejati itu tidak mungkin ada. Wewe setuju dengan statement ini? Nino setuju? Halo? Siapa yang setuju dengan statement ini? Kalau sahabat sejati itu tidak mungkin ada.
Ayo kita berinteraksi di sini. Wewe, setuju dengan statement ini? Sahabat sejati itu tidak mungkin ada? Nggak setuju? Memang. Terkadang saya juga bisa bilang saya setuju. Sahabat sejati itu tidak mungkin ada. Yang ada namanya cuma sahabatan biasa. Sahabatan biasa itu ya wes lah. Sahabatku DE tok. Sapa maneh lek gak DE. Nah, itu kadang itu namanya sahabat biasa. Kalau sahabat sejati itu yang menemani kita selalu, yang mau menerima kita baik suka maupun duka, baik miskin maupun kaya. Itu sahabat sejati. Kalau orang Kristen sahabat sejatinya siapa? Siapa weh sahabat sejati orang Kristen? Tuhan Yesus. Amin. Sahabat sejati kita itu ada. Sahabat sejati itu ada. Yaitu Tuhan Yesus. Kalau manusia sebagai sahabat sejati kita, waduh, ini cukup rare momen, langka untuk ditemukan. Kalau ada pun kita harus menjaganya ini. Karena apa? Orang seperti ini itu langka. Tetapi yang dikatakan di sini, kenapa sahabat sejati itu tidak mungkin ada? Kenapa kok tidak mungkin ada? Mari kita bahas. Baru ini. Oke. Mari kita bahas. Ini kok sering error ya? Nah, kenapa hal itu dapat terjadi? Kenapa sih sahabat sejati itu kok bisa dibilang di sini itu tidak mungkin ada? Karena ada penyebabnya pasti. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan terhadap sesuatu yang bernama sahabat. Yaitu salah satunya pernah dikecewakan atau disakiti. Nah ini jeleknya sahabatan yang begini. Kalau yang satu pernah dikecewakan atau pernah disakiti oleh sahabat yang ini, banyak dari mereka putus sahabatan itu gara-gara ini. Gara-gara merasa kecewa. Gara-gara merasa tersakiti. Nah ini. Di sini nih yang menjadi sahabat sejati itu sulit kita temukan. Karena kalau kita salah ngomong pun mereka pikirannya sudah negatif. Saya ngomong kayak gini bukan asal-asalan. Karena saya pengalaman seperti ini. Pernah dikecewakan atau disakiti. Bahkan ada pula yang berpikiran seperti itu karena merasa hanya dimanfaatkan saja. Nah, kata merasa dimanfaatkan saja ini, kata hanya merasa dimanfaatkan aja ini, memang benar. Saya mau cerita dulu di sekolah saya, itu ada teman saya itu lumayan ya, dari keluarga yang mampu. Dari keluarga yang mampu dan ini temennya nggak sedikit. Banyak. Ya namanya banyak uang ya, temannya juga pasti banyak dong. Temannya banyak. Dan banyak dari mereka itu mengakui kalau dirinya itu sahabatnya si ini. Oh, aku loh teman baiknya ini. Dia loh selalu ada buat aku. Saat mereka jalan-jalan keluar, padahal dia bawa uang. Tapi dia ngomongnya, aku nggak punya uang. Aku nggak bawa uang. Kamu beliin dulu dong. Nanti aku bayar. Sampai naik kelas. Nggak dibayar-bayar. Alasannya apa? Nggak apa-apa, sahabat sendiri aja kok. Nah, ini namanya memanfaatkan. Dia lo kaya. Dia lo punya segalanya. Lah, aku lo nggak punya apa-apa. Nah, ini memanfaatkan kekayaan teman. Nggak boleh seperti ini, teman-teman. Iblis itu. Jahat. Hanya memanfaatkan sedemikian rupa. Dan saat itu mereka sahabatan kurang lebih 1 tahun ya. Saat itu mereka
Saat itu temannya yang kaya ini tiba-tiba ekonomi keluarganya jatuh. Mohon maaf, kasarannya larat, jatuh miskin. Bukan sampai miskin jatuh ya. Keuangan keluarganya jatuh, papa mamanya bangkrut. Anak ini dijauhi. Dijauhi oleh yang namanya sahabat itu tadi, dijauhi. Apakah itu yang seharusnya disebut sahabat? Saat senangnya tok ae diterima. Lek wis gak enake dibuang. Nah, ini kurang ajar ini. Ini kalau sahabat model kayak gini, misalnya kalian ketemu sahabat kalian modelnya kayak gini, tinggalin aja, cari yang baru. Orang kayak gini nih, nggak patut jadi sahabat teman-teman. Karena yang namanya sahabat sejati itu menerima baik suka maupun duka kita. Kalau kita hanya dimanfaatkan saja, waduh, ajur bos. Kalau kita dimanfaatkan kayak gitu, masih ada sahabat yang baik di luar sana yang mau menerima kamu apa adanya. Lalu, ya memang, pada saat ini seorang sahabat sejati sulit untuk ditemukan. Mungkin salah satu alasannya yaitu tidak ada kecocokan atau mungkin terlalu menetapkan standar yang tinggi mengenai sahabat yang dimilikinya. Loh, sahabat itu juga kadang menetapkan standar yang tinggi loh. Oh, aku nggak mau sahabatan, Be. Iki, wong Maluku ini, nggak mau aku. Aku mau sahabatan sama orang Jawa saja. Aku nggak mau sahabatan orang sama orang ini orang Jawa ini, saya mau sahabatan dengan orang Cina aja. Nah, ini nggak oleh nih, ini namanya rasis ini. Sahabatan itu harus internasional, nasional. Siapapun boleh jadi sahabat. Nggak ada yang sahabatan memandang ras ini. Kayak ya tadi itu yang saya katakan, ini nggak boleh itu. Sahabatan itu harus semuanya. Mau ras Cina, ras Jawa, ras Maluku, ras Papua, ras Sumatera, ras Batak, ras Manado, dan lain-lainnya, Amerika, Jepang, Korea Utara. Waduh, semuanya bisa jadi sahabat kita. Memang terkadang sahabat itu menjadi sesuatu yang sensitif untuk kita bicarakan. Nah, misalnya saat ini, jika yang hadir pada saat ini sudah menemukan sahabat yang sejati itu, bersyukurlah kepada Tuhan dan jangan pernah sekali-kali menyakiti hati sahabatmu. Ini yang sering kita temukan di cerita-cerita yang ada di TikTok, YouTube. Ini sahabat sering mengkhianati sahabat sejatinya sendiri. Ini juga bahaya ini. Kita harus, makanya sahabat itu kita harus pilih-pilih. Kalau teman kita nggak pilih-pilih. Maksudnya bukan pilih-pilih ras loh ya. Bukan pilih-pilih orang ini irang, orang ini putih, orang itu biru. Itu nggak boleh loh ya. Maksudnya kita pilih-pilih ini, pilih sifatnya dulu. Ini sifatnya satu frekuensi sama kita nggak? Kalau sifatnya nggak satu frekuensi sama kita, anaknya baperan, yang gampang sakit hati. Nah ini bahaya. Kita harus lihat dulu sifatnya anak ini seperti apa. Sahabatan itu juga kadang seperti air dengan minyak. Air sama minyak ini sama-sama benda cair. Sama-sama benda cair yang tidak satu frekuensi. Sama-sama padahal, sama-sama benda cair. Tetapi saat minyak dan air ini disatukan, minyak sama air disatukan. Apa bisa mereka menyatu? Nggak bisa. Masih mau aduk-aduk sampai sendokmu jebol, nggak ngarah bisa nyatu mereka. Air sama minyak itu nggak akan bisa menyatu, kecuali ada penetralnya. Yaitu apa? Sabun. Tapi kita nggak berbicara tentang itu ya, di pelajaran biologi.
Nah, air sama minyak ini ibaratnya persahabatan kita dengan orang yang mungkin nggak satu frekuensi sama kita. Harus dinetralisir dulu baru bisa menyatu. Kadang yang netralisir ini sahabat tengah, berarti ada 3 sahabat yang netralisir. Baru bisa jadi satu frekuensi. Cari sahabat itu yang satu frekuensi, yang mengerti, yang bisa kita andalkan, yang nggak baperan, yang nggak gampang sakit hati. Kalau misalnya kita sahabatan gampang sakit hati, wah, percuma teman-teman. Meskipun kita modelnya kayak gimana pun, aduh, orang sakit hati itu sulit untuk dipulihkan ya. Kita ngomong sedikit aja, kita gangguin sedikit aja, mereka sudah baper. Ah, kamu nggak boleh kayak gitu, aku nggak suka sama kamu. Pokoknya kayak gitu, padahal kita biasa aja. Namanya sahabat itu biasanya uraan ya. Kalau um, yang biasa-biasa saja itu bukan sahabat, tapi teman. Kalau yang sahabat itu saya nggak percaya kalau sahabatan itu nggak uraan. Pasti uraan. Coba cari sahabatan yang ada di sini. Adakah yang normal-normal aja? Ah, nggak mungkin. Itu bukan sahabat itu. Teman. Orang sahabat itu pasti uraan. Ya, tapi mungkin ada yang nggak uraan. Jadi, sahabat adalah seseorang yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengingatkan dan menguatkan kita. Dan menguatkan kita, bukan malah menyakiti kita. Kalau menyakitin kita itu namanya musuh, iblis, setan itu. Seorang sahabat yang menyakiti kita itu, waduh, kurang ajar itu. Nggak boleh ya. Tinggalkan sahabatnya seperti itu. Cari lagi. Kita ninggalin sahabat kita aja sampai nangis-nangis. Buat apa? Cari lagi. Pasti ketemu, minta sama Tuhan. Ya Tuhan, saya ingin sahabat yang seperti ini. Berikan Tuhan. Nggak lama kok Tuhan. Jawabnya. Cepat. Kalau kita sungguh-sungguh ya nggak sampai 1 tahun. Kalau kita doanya nggak sungguh-sungguh juga, ya mungkin bisa lebih dari 1 tahun Tuhan berikan buat kita. Jadi seorang sahabat yang baik itu tidak hanya ada di saat kamu senang saja, namun ia akan ada dalam keadaan kamu ketika kamu sedih, yang mau menerima kamu apa adanya. Jadi, ya ini dia fungsi sahabat. Jadi fungsinya kita sahabatan itu gimana sih? Buat apa sih sahabatan itu sebenarnya? Fungsinya itu apa sih? Sahabat itu fungsinya akan menegurmu dengan kasih dan mau mengoreksi kamu demi kebaikan kamu. Jika kamu salah, misalnya kebablasan, dia kalau masih mau menegurmu, bahkan mengoreksi kamu demi kebaikan dirimu sendiri, itu namanya sahabat yang sejati. Yang benar-benar sahabat. Kalau kamu sahabatan sama orang yang, lah biar noai, karep-karep dia mau ngelakuin apa, mau ditobrok sapi, mau ditobrok truk, ditobrok banteng, mau ditobrok babi. Nah, itu bukan sahabat, teman. Itu namanya just friend. HTS, hubungan tanpa status. Waduh. Itu just friend. Yaitu sahabat itu ingin melihatmu maju bersama dengan dia sehingga ia tidak akan membiarkanmu terjatuh begitu saja. Dia tidak akan segan untuk mengulurkan tangannya ketika kamu sedang ada dalam kesulitan. Persahabatan yang terbentuk juga tanpa disadari dapat membentuk karakter. No, sahabat itu secara kita nggak sadar, itu juga loh dapat membentuk karakter kita. Kalau sahabat kita baik, maka kita juga ikut baik. Kalau sahabat kita nggak baik, otomatis kita juga hidupnya nggak baik. Kok bisa itu? Kok bisa kayak gitu? Nah, terpengaruhi. Biasanya kayak gini, sahabat yang kurang baik.
Saat malam hari, mereka sahabatan sudah lama. Sahabatnya ini kayak gini. Ini loh, rokok enak. Ini loh, alkohol ini loh enak. Tua ini loh enak. Coba entah sak teguk ae. Engkau lah kamu senang. Nah, ini sahabat yang buruk. Ini juga membentuk karakter. Karakter yang buruk. Membentuk karakter yang buruk, bukan yang baik. Kalau sahabat yang baik itu kita minum atau merokok itu pasti diingatkan. Jangan kamu kayak gitu. Itu nggak baik. Nanti kamu bisa sakit. Itu justru sahabat yang tak acungi jempol itu. Rare moment. Tapi sahabat-sahabat sekarang itu kalau disuguhi kayak gitu. Yo, kamu kalau nggak rokokan ini, nggak usah jadi sahabat. Banyak yang berkorban hanya karena kata kamu nggak usah jadi sahabat. Nah, akhirnya apa? Juga ikut gini, rokok gitu. Wah, kalau udah ngerokok, udah minum-minum, bahayanya setengah mati. Kayak sudah orang paling top aja. Jadi, jangan sampai kita terpengaruh oleh keburukan ya. Kalau misalnya sahabat kita itu nggak baik, sekiranya buruk, sekiranya sifatnya jelek, kita ingatkan, tegur dia dengan kasih. Jangan kamu negur, wah kamu tuh wah, besok gak karu-karuan. Kamu tuh kayak gini-gini kan, ya jangan kayak gitu ya, pelan-pelan. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh, itu bahaya. Gitu, jangan sampai, wah kamu, aduh, itu bahaya itu. Yang ada tambah diguyu. Kalau sudah, misalnya kita ingatkan dengan baik-baik. Kalau sahabat ini nggak mau dengarkan, nggak mau dengerin apa yang diomongin, ya wes ngomong aja. Sorry ya, saya nggak bisa sahabatan sama kamu. Takut aku juga terpengaruh sama kamu. Kayak gitu, ngomong aja nggak apa-apa. Nah, di sini ada tertulis, namun jika kamu bersahabat dengan orang yang tidak baik, maka kamu akan menjadi tidak baik pula seiring dengan berjalannya waktu. Jika kamu bersahabat dengan orang yang baik, maka kamu akan hidup dengan baik juga. Loh, tidak tertulis loh di sini. Boleh di screenshot nanti ini, di-share ke sahabatmu. Dan sadar, yang sifat-sifatnya kayak iblis itu biar bisa sadar. Mungkin setelah di-share slide-nya ini, sadar ya mereka. Ya, jadi sahabatan itu kita juga harus pilih-pilih. Kalau kita itu harus mencari sahabat yang baik karakternya. Baik karakternya. Jangan baik di depan, buruk di belakang. Itu wajah kayak gitu. Saya menemukan itu. Baru saja saya menemukan. Di depan itu, baik banget. Sangat baik. Gak sengaja. Di belakang saya, teman saya bilang, ini loh lihat. Syok berat. Di situ ia merasani saya semuanya. Tidak pernah saya beberkan dia tulis semua. Saya bilang, oh Tuhan ampuni dia. Jamah hatinya. Ya mungkin kalau aku salah, maaf. Nah, ini sahabat yang hanya baik di depan, elek nang buri. Ini banyak. Oke. Aku ya pengalaman. Maka no, tak kandani saiki supaya kalian tidak kebablasan. Pernah dengar gak kisah sahabatnya itu, sahabatan Daud sama Yonatan? Halo, teman-teman. Kisah Daud dan Yonatan. Di Alkitab sendiri, kita bisa melihat persahabatan antara Daud dan Yonatan. Persahabatan mereka Tuhan berkati dan mereka saling mengasihi satu sama lain.
Meskipun Saul, ayah Yonatan, hendak membunuh Daud, Yonatan tidak segan untuk membantu Daud, bahkan ia pun menguatkan Daud ketika Daud dalam keadaan lemah. Nah, ini nih, sahabat yang the real best friend forever, itu seperti ini. Yang di sini tertulis yaitu Yonatan tidak segan untuk membantu Daud, bahkan ia pun menguatkan Daud ketika Daud dalam keadaan lemah. Saya mau tanya, nanti aja. Nah, ini yang langka ini. Yang mau membantu dalam keadaan lemah. Biasanya kalau kita lemah malah ditinggal pergi. Hari ini males aku, malah ditinggal pergi. Ini nggak baik ini. Jadi karena kasihnya Yonatan bahkan mempercayakan kekuasaan raja kepada Daud yang seharusnya itu merupakan miliknya. Apakah persahabatannya sudah kita jalani sudah sama seperti persahabatan antara Daud dan Yonatan? Nah, ini saya pertanyaannya. Apakah persahabatan yang sedang kita jalani sudah sama seperti persahabatan antara Daud dan Yonatan? Saya mau tanya, ada yang di Zoom ini. Turu tagak iki, rungokno kot bagus. WW, Teresia, Timothy. Timothy, do you have a best friend? Halo Timothy. Punya best friend? I think something trouble with your microphone. Okay, that's not problem. You can turn it off. Oke. Wewe. Kamu punya sahabat Kak, We? Apa persahabatanmu itu sudah kayak Daud dan Yonatan? Punya. Persahabatanmu kayak Daud dan Yonatan Kak? Yang membantu ketika baik susah maupun senang. Punya nggak? Apa sifatmu kayak gitu juga, We? Sama sahabatmu? Iya. Bisa dibilang gitu. Apakah yang sahabatmu ini juga sama kayak gitu seperti kamu mengasihi dia? Iya. Iki sahabatmu laki tak cewek, We? Ayo. Laki. Oh, nggak cewek ta? Masuk subsidi. Sopo? Tepat loh. Oh. Nggak ada sahabat ta? Ya, teman biasa. Oh, teman biasa. Nggak mau cari sahabat, We? Nanti aja. Oke. Teresia. Udah, you can turn off your microphone. Teresia, halo Teresia, salam. Apa? Waduh, punya sahabat nggak? Ya punya lah. Oh, punya. Apakah kamu persahabatannya sudah kayak Daud dan Yonatan? Sudah sama-sama saling membantu, saling mengasihi? Enggak sih. Waduh, bahaya ini ya. Ya, jadi kalau kita mau nyari sahabat yang bener-bener sahabat itu harus kayak Daud dan Yonatan. Ini saya apresiasi ini. Maka dari itu persahabatan mereka itu Tuhan berkati. Dan mereka itu juga saling mengasihi satu sama lain. Oke. Nah, di sini kita akan bahas di slide selanjutnya, yaitu cara bersahabat dengan baik. Gimana sih cara bersahabat dengan baik itu? Di Amsal 27 ayat 6. Ayo kita buka di Amsal 27 ayat 6. Amsal 27. Oke, buka Amsal 27 ayat 6 yang sudah menemukan silakan dibaca. Bisa dibaca di layar kita. Orang kawan memukul dengan maksud, tetapi orang lawan mencium secara berlimpah. Amin.
Di Amsal 27 ayat 6 dikatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jika kamu sering merasa kesal jika ditegur oleh sahabat, ingatlah bahwa ia mengasihimu. Ya dulu iki negore ya apa lek negore mbek misu-misu iki duduk mengasihi namanya memusuhi. Kalau negornya dengan baik-baik misalnya, ya yang saya katakan tadi, kamu nggak boleh kayak gini. Kamu harusnya begini. Bukan untuk bermaksud ngatur, bukan ya. Kayak ngatur itu kayak wis dikandani kayak gitu bilang ngomong ngatur. Waduh, kuwaan iki jauh-jauh. Gak oleh iki. Yang namanya sahabat itu jika kita ditegur itu dengan baik-baik, jangan merasa kesal, tapi bersyukur. Bersyukur kalau masih ada yang negur dengan baik-baik. Karena masih ada satu orang yang mengasihi kamu. Jika ia tidak mengasihimu, tidak mungkin dia mau menegur kamu jika kamu berbuat kesalahan. Ya lek kon nglakokno kesalahan wis karep-karepe. Bah mateni kucing, bah jegur sumur, bah gembosi sepedane wong, gak ngurus. Itu sahabat itu. Ya kadang ada sahabat yang kayak gitu, gak ngurus, yang penting kon ngekei aku panganan, sing kon ngekei aku duit, bahkan jegur sumur gak terus aku. Nah ini nggak baik ini. Ini bukan sahabat, tapi just friend. Sama kata-katakan tadi. Jika ia tidak mengasihimu, tidak mungkin dia mau menegur kamu jika kamu berbuat kesalahan. Dalam persahabatan juga diperlukan adanya keterbukaan dan kepercayaan. Sahabat itu kita harus saling percaya. Saling mempercayai. Dan terbuka-buka. Nggak boleh ada rahasia dalam sahabat. Ya, kalau misalnya rahasianya tentang keluarga, ya. Mungkin kalau rahasia keluarga secara mungkin kita nggak mau sampai untuk diumbar-umbar itu, ya nggak apa-apa. Kalau yang rahasia-rahasia masih stay down itu masih ada di bawah rata-rata, nggak apa-apa. Ceritakan pada sahabatmu yang masih bisa dipercaya. Sahabat itu nggak boleh cepu loh, guys. Cepu itu apa sih? Kayak kalau bahasa Jawa itu combe. Combe itu suka ngomong-ngomong kan ya. Misalnya bilang ini rahasiaku, tak ceritakan ke kamu. Jangan diumbar-umbarkan. Tapi sahabatmu ini malah umbar-umbarkan ngerasa di bahan-bahan gibah. Ih, hari iki lho wingi cerita mbek aku. Lek keluarga iku mari ngene lah. Iki saya ulangi lagi, ini iblis juga ini. Yang seharusnya sahabat itu harus saling percaya dan mau menjaga rahasia sahabatnya dengan baik. Jadi sahabat juga harus saling mengasihi satu sama lain. Yang seperti kayak kisahnya Daud dan Yonatan tadi. Harus sama-sama saling mengasihi. Jika kamu tidak mengasihi sahabatmu sendiri, bagaimana kamu dapat menghargai persahabatan yang telah dibangun? Jika kita tidak mengasihi. Jadi sahabat itu harus saling mengasihi. Harus saling percaya. Harus saling terbuka. Nggak boleh ada gengsi dalam sahabatnya, nggak boleh. Ya boleh lah gengsi, tapi gengsi juga teman-teman. Jika kamu, nah sahabat juga harus saling menghargai. Misalnya kita persahabatan yang beda agama. Ini kita juga harus saling menghargai satu sama lain. Misalnya sahabat kita agamanya Islam, Hindu, Buddha. Kalau mereka lagi beribadah, kita harus hargailah dengan baik. Gak boleh kamu sahabat kita Islam, wes ayo, melok agamaku. Kau lah sahabatku sih, melok Kristen ayo. Ya kalau mengundang, mengajak, gak apa-apa. Tapi ngajak, kamu nggak mau nota gini, pelan-pelan aja. Saya, melok Kristen gini, baptis. Orang lagi sholat, marah-marah, Islam. Waduh, ini bahaya nih. Maaf rasis, bukan rasis, mengilustrasikan.
Ini nggak boleh, kita itu harus saling menghargai persahabatan kita yang telah dibangun. Di Amsal 17 ayat 9 kita balik lagi. Amsal 17 ayat 9. Ayo, yang membaca ayat terakhir ini. Amsal 17 ayat 9. Halo? Siapa yang lingkaran mengejar kasih, tetapi siapa bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Amin. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Kesimpulannya, jika pada saat ini masih ada yang mencari sosok sahabat, berdoa sama Tuhan, dan percayalah Tuhan akan memberikan bagimu. Ya be ya, tadi ya be ya, nanti cari-cari ya. Doa sama Tuhan, Tuhan, aku mau sahabat yang speknya kayak gini, yang modelnya kayak gini, yang satu frekuensi dengan saya, yang tidak baperan, karena saya orangnya seperti ini Tuhan, ceplos-ceplos. Kalau sahabat saya baperan, waduh, satu frekuensi sama aku Tuhan, doa sama Tuhan. Percaya otak, Tuhan itu pasti akan memberikan bagimu. Nggak lama, cepet. Nggak kamu doanya sungguh-sungguh, sebelum tidur berdoa. Bangun tidur berdoa. Mau makan ya berdoa. Berdoa itu setiap saat. Nggak hanya bangun pagi, makan, tidur. Bangun pagi, makan, tidur. Bangun pagi, makan, tidur. Doanya kayak gini, doa anak cilik TK ya wis iso. Semakin bertambahnya kita, semakin dewasanya kita, kita harus sering berdoa sama Tuhan. Minta sahabat sama Tuhan. Karena kalau kita punya sahabat juga kita yang enak sendiri. Kita cerita apa-apa juga enak, ada yang ngasih solusi, ada yang ngasih begini-gini. Makanya sahabat itu penting dalam peran kita. Peran kita itu harus ada sahabat. Misalnya kalau sahabatnya cewek. Misal. Kan kalau punya sahabat cewek kan enak. Kita minta sama Tuhan, Tuhan saya mau sahabat saya cewek. Tuhan kasih. Nah, sahabat yang saya katakan tadi kan harus saling mengasihi, terbuka, dan kepercayaan. Nah, kalau sudah tahu, sama-sama tahu, kan mungkin jodohmu itu ya sahabatmu sendiri. Nah, kalau kayak gitu kan enak, gitu. Nggak usah cari-cari lagi, karena di depanmu sudah ada. Sebagai anak muda, ya. Maka dari itu kita harus saling bersyukur. Jika pada saat ini, jika kamu sudah menjalin sebuah persahabatan, maka hargailah persahabatan itu dan kasihilah sahabatmu. Sahabat itu harus saling mengasihi. Yang saya omongin tadi. Kasihilah sahabatmu. Ini penting. Ya, Be ya? Ngapain kamu, Be? Oke. Kasihilah sahabatmu. Kasih yang tulus identik dengan kesetiaan. Kasih yang tulus, maksudnya kasih kita yang tulus pada sahabat kita itu identik namanya dengan kesetiaan. Kalau kita setia kan enak ya. Kalau kita tulus kan enak. Ketika persahabatan kalian diuji, tetap milikilah kasih itu sebuah persahabatan yang terjadi tidak ada lekang oleh waktu. Misalnya diuji persahabatan gimana? Ada pengrusak. Adanya pihak yang ketiga yang ingin merusak persahabatan. Ini banyak ini biasanya kayak gini. Iku nejok sahabatan wong iku. Wong iku ibuke anu buruk itu ibunya. Wong iku bapak buruk itu. Wong iku utangnya akeh. Wong iku bapakmu bawa penjara. Itu gak boleh itu. Misalnya kalian habis denger itu, yo 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 yo. Aku gak kirim sahabatan mana mbak iku. Iku aku melok-melok bapakku di penjara gara-gara nyolongan. Wah, ini bahaya gitu. Makanya jadi sahabat itu harus tetap memiliki kasih. Misalnya iya nggak apa-apa.
aku masih mau kok nemenin DE. Karena persahabatan sejati itu tidak akan lekang oleh waktu. Maksudnya dikekang oleh waktu. Siapa yang ingin punya sahabat di sini? Tolong respon. Saya pengen dengar. Saya pengen lihat seberapa banyaknya yang ingin sahabat di sini. Gak ada yang mau punya sahabat kan di sini? Oke, 1. Mungkin Nino juga pengen sahabat. Tadi Teresia sama Timothy juga lagi out. Oke, Nino, WW. Di Tuhan. Doa sama Tuhan. Silakan direspon. Doa sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Saya pengen speknya kayak gini Tuhan sahabatku. Tolong ya Tuhan berikan. Nggak lama. Kalau kamu doanya sungguh-sungguh. Cepat. Keuntungannya punya sahabat itu apa sih? Yaitu kita bisa curhat-curhat. Kita bisa, apapun yang kalau kita ingin ceritakan memang berat. Kita bisa langsung ceritakan sama mereka. Kita sama-sama tahu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan setelah kita berdoa nanti kita akan bisa dibilang circle pray. Kita yang ada di Zoom ini berdoa masing-masing. Bisa nanti di mic-nya semuanya kalian dinyalain. Doa sama Tuhan. Doa ya. Nanti kita apapun yang kita mintakan, apapun yang kita inginkan, bisa kita sampaikan di doa ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Kita sudah selesai mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman ini, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan bisa bertumbuh dan berbuah dalam hati mereka. Dan berikan kita sahabat Tuhan yang satu frekuensi dengan kita, supaya apa yang kita dapat lakukan dan ceritakan pada sahabat kita sama-sama saling mengerti. Dan sebentar lagi kita akan circle pray Tuhan. Berkati apapun yang kita doakan pada siang hari ini dapat Engkau jawab dan dapat berdampak bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Ya, nanti konsepnya begini, kita doanya bergantian dari WW, aku, lalu Nino, lalu nanti Bu Lydia, lalu dengan doa syafaat dan doa berkat untuk kita semua. Baik, WW bisa dimulai doanya. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati kami Tuhan, berkati apa yang kami lakukan Tuhan, Kau jamah kami Tuhan di atas perjalanan kami Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau berkati kami Tuhan untuk menemukan sahabat yang baik ya Tuhan. Aku bersyukur Tuhan atas semua rahmat yang Kau berikan di hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati semua Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, Kau lindungi, Kau sertai ya Yesus. Kiranya Kau mau berkati kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Tuhan, saya serahkan hidup kami kepada tangan Tuhan. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita rindukan untuk mencari seorang sahabat, tolong Kau jawab, Kau kabulkan bagi kita semua Tuhan, agar kami dapat belajar untuk membangun karakter dan saling mengasihi satu sama lain. Apapun yang menjadi kerinduan kami hari ini Tuhan, tolong kabulkan Tuhan. Aku tahu Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mau memaafkan seluruh kesalahan kita. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan berkati kita yang sekarang ada di sini Tuhan. Limpahkan berkat pada kita semua. Mungkin ekonomi keluarga kita lagi nggak baik. Tolong Tuhan berkati keluarga kita. Supaya kami dapat terus tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan mungkin akan sebentar lagi kita akan menjelang melakukan ujian Tuhan. Berkati kita
supaya dapat menyelesaikan ujian yang akan kami kerjakan dalam waktu yang dekat ini. Biarlah tangan-tangan-Mu yang bekerja atas kita semua. Biarlah roh-Roh-Mu yang memberi kita tuntunan, yang memberi kita petunjuk untuk mengerjakan segala soal-soal yang akan kami kerjakan. Berikan kita kesehatan juga Tuhan, dan sertai kita selalu dimanapun kita berada. Engkau sertai kita. Dan jika kita berbuat salah kepada orang lain ya Tuhan, maafkanlah kita semua. Dan jika ia juga bersalah sama kita, berkatilah ia juga. Buatlah ia sadar, supaya ia dapat melakukan yang seharusnya ia lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan Nino. Halo Nino. Masih trouble tah? Ya, tak kira masih trouble. Oke. Saya serahkan kepada Ibu Lydia untuk melanjutkan doanya, dan lalu kita ke doa syafaat, lalu ke doa berkat. Baik, terima kasih teman-teman untuk kesediaannya bisa beribadah bersama-sama. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami sudah menyelesaikan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya. Tuhan, anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Kiranya berkat, penyertaan, dan perkenanan-Mu Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan keluarga besar mereka. Tuhan, setiap Engkau boleh menjawab yang menjadi pergumulan hidup mereka. Engkau boleh memimpin mereka di dalam sekolah, Tuhan, dalam pergaulan apapun mereka lakukan, Tuhan, biarlah kekuatan dari Roh Kudus memberikan kemampuan bagi mereka semuanya, terutama akan menjelang ujian Tuhan. Terima kasih Bapak, aku serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan Kau akan memberkati kepada siapa yang memohon berkat atas-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan menyertai dan memberkati juga seluruh gereja-gereja yang ada dimanapun juga. Biarlah gereja-gereja-Mu ini mampu berperan sebagai garam dan terang dunia. Roh Kudus menyertai gereja-Mu dan umat-Mu Tuhan, bahkan yang sedang ada di dalam pergumulan Tuhan karena penganiayaan ataupun karena tekanan-tekanan Tuhan sehingga mereka tidak bisa beribadah ataupun membangun rumah ibadah Tuhan. Kiranya kekuatan dari Roh Kudus boleh menyertai mereka Tuhan, dan kuasa-Mu saja Tuhan yang boleh membuka jalan bagi mereka Tuhan untuk bisa beribadah dengan suatu kemerdekaan Tuhan, dengan kebebasan Tuhan, seperti apa yang dijanjikan oleh bangsa dan negara ini Tuhan. Bangsa dan negara kami ini Tuhan, juga para pemimpinnya Tuhan, presiden, wakil presiden, seluruh anggota DPRD, yudikatif, eksekutif, dan legislatif, semuanya Tuhan boleh bekerja sama Tuhan, dan keadilan boleh terjadi atas bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan juga menjauhkan dari segala terorisme ataupun juga kekerasan-kekerasan atas nama agama Tuhan. Biarlah kami boleh saling mengasihi, saling menyayangi, sekalipun kami berbeda. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk visi dan misi gereja kami juga Tuhan, dan untuk acara baksos yang akan kami lakukan Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati tetangga kami semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan juga kota Surabaya ini Tuhan. Damai sejahtera-Mu ada di dalam bangsa kota ini Tuhan, dan Engkau memberkati setiap visi dan misi kota ini, dan juga wakil wali kota maupun wakil wali kotanya dan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Amin. Terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan di ibadah ini. Kalau ada kekurangan yang mungkin saya ucapkan, saya meminta maaf. Ya, sekian itu. Yang pengumuman tadi sudah ada di awal. Sudah saya katakan. Saya ucapkan terima kasih. Dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.